Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kelompok kami dari kelompok 4 diberi kesempatan untuk mempresentasikan teori perdagangan internasional. Dan sebelum kelompok kami mulai, terlebih dahulu kelompok kami mau memperkenalkan dulu. Di sini ada saya sendiri, Agus Herianto dengan NPM 0202. Dan ada Mbak Risdianti Setiorini dengan NPM 0152. Dan selanjutnya ada Mbak Anasir Hayuning Tias dengan NPM 0042. Dan ada Mbak Reni Septiana dengan NPM 0172. Dan selanjutnya ada Mas Bramasta Reza Maulana dengan NPM 0191. Dan yang selanjutnya ada Mbak Wewe Dewi Narni dengan NPM 0002. Di sini saya akan memulai saja dengan pengertian perdagangan internasional. Di sini ada ekspor atau impor. Perdagangan trades adalah pertukaran sukarela terhadap barang, jasa, aset atau uang antara satu orang atau organisasi dengan yang lain. Perdagangan internasional atau international trade adalah perdagangan antara penduduk dari dua negara. Penduduk tersebut dapat berupa individu, perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk-bentuk asosiasi lainnya. Misalnya Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Prancis, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya di sini ada teori perdagangan klasik berbasis negara. Di sini ada 4. Yang pertama ada merkantilisme, dan yang kedua ada keunggulan komparatif, dan yang ketiga ada keunggulan absolut, dan yang keempat ada faktor environment relatif. Dan selanjutnya ada teori perdagangan klasik berbasis negara. Di sini ada merkantilisme. Merkantilisme adalah filosofi ekonomi abad ke-16 yang menyatakan bahwa kemakmuran sebuah negara diukur dari simpanan emas dan peraknya. Tujuan sebuah negara untuk memperbesar simpanan ini dengan meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Dan yang kedua ada keunggulan absolut. Dan menurut Adam Smith menyatakan bahwa negara harus mengekspor barang dan jasa yang mana mereka lebih produktif dibandingkan negara lain, dan mengimpor barang dan jasa yang mana negara lain lebih produktif dibandingkan mereka. Dan selanjutnya presentasi mau dilanjutkan oleh Mas Bramasta Reza Maulana. Silahkan Mas Bram. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan teori perdagangan klasik berbasis negara. Yang pertama ada keunggulan komparatif. David Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang mana mereka secara relatif lebih produktif dibanding negara lain, dan mengimpor barang dan jasa yang mana negara lain secara relatif bisa lebih produktif dibanding mereka. Untuk faktornya, teori Hexer-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara harus mengekspor barang yang secara intensif menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dibanding di negara tersebut. Dua pengamatan dasar. Yang pertama ada anugerah faktor atau jenis sumber daya bervariasi antar negara. Contohnya seperti Argentina memiliki banyak tanah yang subur, Arab Saudi memiliki cadangan minyak mentah yang besar. Dan yang kedua, perbedaan barang-barang berdasarkan jenis faktor yang digunakan untuk memproduksi. Contohnya gandum yang membutuhkan tanah yang subur. Teori perdagangan modern berbasis perusahaan ada 4. Yang pertama, teori siklus hidup produk, teori perdagangan baru, teori kesamaan negara, teori keunggulan komparatif nasional dari Porter. Yang selanjutnya ada teori siklus hidup produk. Teori siklus hidup produk internasional ini menelusuri peran dari inovasi, ekspansi pasar, keunggulan
komparatif dan respons strategis dari rival global dalam produksi, perdagangan, dan keputusan investasi internasional. Menurut teori Vernon, siklus hidup produk internasional terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap produk baru. Sebuah perusahaan mengembangkan dan memperkenalkan sebuah produk produktif inovatif seperti mesin fotokopi sebagai respon terhadap kebutuhan yang dirasakan dalam pasar. Yang kedua, ada tahap pendewasaan produk. Permintaan akan produk tersebut berkembang secara drastis seiring konsumen mengenali nilainya. Dan yang ketiga, tahapan produk terstandarisasi. Pasar untuk produk tersebut menjadi stabil. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi internasional. Investasi portofolio asing atau yang lebih dikenal dengan FPI, mewakili kepemilikan sekuritas pasif seperti saham, obligasi, atau aset finansial asing lainnya, yang tidak satupun di antaranya memberikan manajemen aktif atau pengendalian atas penerbit sekuritas oleh investor. Yang kedua ada investasi asing langsung atau sering dikenal dengan FDI, adalah akuisisi terhadap aset asing dengan tujuan untuk mengendalikannya. Yang selanjutnya ada teori investasi internasional. Ada 3 teori. Yang pertama ada keuntungan kepemilikan. Teori keuntungan kepemilikan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset berharga yang menciptakan keunggulan kompetitif secara domestik dapat menggunakan keunggulan itu untuk memasuki pasar asing melalui FDI. Yang kedua, teori internalisasi. Teori internalisasi menyatakan bahwa FDI lebih memungkinkan untuk terjadi, yaitu produksi internasional akan diinternalisasikan ke dalam perusahaan ketika terdapat biaya yang tinggi untuk bernegosiasi, memantau, dan menegakkan kontrak dengan perusahaan kedua. Yang ketiga ada teori elektrik Dunning. Teori elektrik mengkombinasikan keuntungan kepemilikan, keuntungan lokasi, dan keuntungan internalisasi untuk membentuk teori terpadu FDI. Menurut Dunning, FDI terjadi ketika 3 kondisi terpenuhi. Yang pertama, keuntungan kepemilikan, keuntungan lokasi, dan yang terakhir ada keuntungan internalisasi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi FDI. 3 faktor. Faktor pertama adalah faktor pasokan. Itu mempengaruhi biaya produksi, logistik, ketersediaan sumber daya, akses terhadap teknologi. Faktor permintaan mempengaruhi akses pelanggan, keunggulan pemasaran, eksploitasi keunggulan kompetitif, mobilitas pelanggan. Yang ketiga ada faktor politik. Itu mempengaruhi penghindaran rintangan perdagangan, insentif pembangunan ekonomi. Teori kesamaan negara. Teori kesamaan negara dari Linder menyatakan bahwa sebagian besar perdagangan dalam barang manufaktur harus terjadi antara negara dengan pendapatan per kapita yang serupa dan bahwa perdagangan intra-industri dalam barang manufaktur seharusnya juga sama. Teori ini berguna untuk menjelaskan perdagangan. Yang pertama, barang terdiferensiasi seperti mobil, peralatan elektronik mahal, dan produk perawatan pribadi, di mana nama merek dan reputasi produk memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang kedua, barang tidak terdiferensiasi seperti batu bara, produk minyak bumi, dan gula adalah barang yang nama merek dan reputasi produk memainkan peran kecil dalam keputusan pembelian konsumen. Teori perdagangan baru. Teori perdagangan baru yang dikembangkan oleh Elhanan Heldman, Paul Krugman, dan Kelvin Lanchester pada tahun 1970-an dan 1980-an memperluas analisis Linder dengan menggabungkan dampak dari skala ekonomi pada perdagangan barang terdiferensiasi. Yang kedua ada skala ekonomi atau economies of scale, terjadi jika biaya rata-rata untuk memproduksi sebuah barang menurun seiring output barang tersebut meningkat.
Dan yang ketiga, ada perusahaan yang berkompetisi dalam pasar global mempunyai berbagai cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di antaranya. Yang pertama, memiliki hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Yang ketiga, mencapai lingkup ekonomi. Dan yang terakhir, mengeksploitasi kurva pengalaman. Slide berikutnya yaitu teori keunggulan kompetitif nasional dari Porter. Teori keunggulan kompetitif nasional dari Profesor Michael Porter, Harvard Business School, merupakan tambahan terbaru pada teori perdagangan internasional. Porter meyakini bahwa keberhasilan dalam perdagangan internasional berasal dari interaksi keempat unsur spesifik negara dan spesifik perusahaan, yaitu kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait dan industri pendukung dan strategi, struktur dan persaingan perusahaan. Tentang keuntungan perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan kualitas konsumsi. Yang kedua, mendatangkan devisa bagi negara. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja. Yang keempat, menstabilkan harga-harga. Yang kelima, mempercepat transfer teknologi. Dan yang keenam, memperluas pasar. Resiko perdagangan internasional itu ada 7. Yang pertama, resiko transportasi, resiko non-payment, resiko mutu barang, resiko nilai tukar, resiko peristiwa tak terduga, resiko hukum, dan yang terakhir resiko investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Risdianti. Terima kasih Mbak Reni. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, harga impor lebih murah, maksudnya produk dalam negeri tidak laku atau lebih mahal. Yang kedua, adanya politik dumping atau kebijakan menjual produk di luar negeri lebih murah. Yang ketiga, biaya produksi di negara asal relatif lebih murah. Yang keempat, biaya masuk yang tinggi. Yang kelima, kuota ekspor dan impor. Yang keenam, perbedaan mata uang antar negara. Dan yang terakhir, kualitas sumber daya yang rendah. Nah, di sini ada kesimpulan mengenai materi yang telah kami sampaikan. Jadi, perdagangan internasional atau international trade adalah perdagangan antara penduduk dari dua negara. Penduduk tersebut dapat berupa individu, perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk-bentuk asosiasi lainnya. Misalnya, Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Perancis, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Teori perdagangan klasik meliputi berbasis negara, yaitu merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan faktor endowment relatif. Dan untuk teori perdagangan modern berbasis perusahaan meliputi teori siklus hidup produk, teori kesamaan negara, teori perdagangan baru, dan teori keunggulan kompetitif nasional dari Porter. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk materi yang kurang bisa ditambahkan Ibu Fakih. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.